Waktu zaman SD kita mengenal ada karangan narasi, ada deskripsi, ada eksposisi, ada argumentasi, dan ada persuasi. Ya. Nah, ini dipelajari dari zaman SD, SMP sebelum adanya kurikulum 2013. Kan kalian tahu narasi itu karangan seperti apa? Narasi karangan seperti apa? Yang isinya apa? Narasi. Isinya apa? Cerita. Iya, narasi itu biasanya isinya itu adalah cerita. Kalau deskripsi, deskripsi gimana? Deskripsi? Ayo, belajar tidak? Ini dulu di SD menggambarkan sebuah objek. Betul, gambaran sebuah objek. Cara mudahnya sih memahami yang berhubungan dengan panca indera, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, gambarkan lewat tulisan. Itulah sebuah paragraf deskripsi. Kalau eksposisi yang bagaimana? Halo? Eksposisi yang bagaimana? Yang menjelaskan, memaparkan. Ya, intinya ini adalah pemaparan atau penjelasan. Kalau argumentasi, iya, yang berisi opini. Kalau persuasi, nah ini yang berisi ajakan. Ajakan. Nah, ini kan dulu kita pemahamannya sesimpel ini. Nah, ketika di tahun 2013 konsep materi kebahasaan yang di bahasa Indonesia itu mengadopsi konsep teks berdasarkan kalau di bahasa Inggris itu sebutnya tuh genre gitu ya kalau dia. Nah, ada perubahan. Kenapa pelajaran bahasa Indonesia itu mengambil konsep teksnya itu berdasarkan genre seperti ini? Karena mengikuti perkembangan dunia gitu ya. Nah, teks-teks itu kan banyak sekali. Jadi kalau sekarang pelajaran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu nyambung. Kalau dulu tidak terlalu benar-benar nyambung. Karena teks-teks yang dipelajarinya itu mirip. Nah, dulu yang kalian pelajari teks deskripsi itu ada bagian dari sini kalau itu buat korelasinya nih. Yang dulu deskripsi ini bagian dari teks LHO yang kalian pelajari di kelas 10 dulu. Masih ingat kan LHO, laporan hasil observasi. Kalian mengamati sesuatu lalu dibuat laporan observasinya yang di situ isinya merupakan teks deskripsi sebetulnya, tapi lebih detail dibuatnya kayak gitu. Terus ada teks eksposisi kalau masih ingat waktu di kelas 10. Teks eksposisi ini agak berbeda nih dengan konsep eksposisi yang dulu dipelajari sebelumnya. Karena eksposisi yang dimaksud di sini argumentasi dan persuasi masuk ke sini. Agak berbeda. Jadi di eksposisi ini sudah memuat teks argumentasi dan teks persuasi. Yang tadi sama dijelaskan oleh yang ada di video ya di awal. Kalau kalian lihat jenis-jenis esai, ada esai yang deskriptif, persuasif, ada yang eksposisi gitu. Itu yang di awal, ada empat jenis yang dijelaskan di awal. Nah, terus kalau eksplanasi, penjelasan yang waktu itu disebut eksposisi, masuknya dalam konsep ini itu adalah teks eksplanasi. Bu, pusing, nggak usah dipikirkan. Ini hanya ibu menyambungkan saja, gitu ya, menyambungkan konsep yang pernah kalian pelajari sebelumnya biar nyambungin. Gitu. Dulu aja, ini sedikit cerita nih. Waktu awal-awal ke 2013, ibu tuh dapat pelatihan cuma seminggu, sementara konsepnya itu jauh berbeda. Ibu cari referensi yang bahasa Indonesia itu tidak ada. Semuanya referensinya itu ternyata, gitu. Kenapa? Awalnya ibu juga aneh, kenapa ini cari referensinya dari mana gitu. Ibu baca buku teksnya aja nggak ngerti gitu waktu itu. Di awal tahun 2013 gitu. Karena konsepnya ternyata konsep yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris. Ketika ibu diskusi dengan, waktu itu ketemu dengan teman yang lagi kuliah S2, dia baru menjelaskan kalau konsep dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ngambilnya dari konsep bahasa Inggris. Jadi teks-teks guru
bahasa Inggris itu bisa nyambung. Ibu ngobrol lah dengan guru bahasa Inggris waktu itu, ada Bu Ir, Bu Delis gitu ya, Bu Delis Nursita. Ternyata bener nyambung gitu. Oh, pantesan ibu cari referensi bahasa Indonesia agak sulit karena ada konsep bahasa Inggris yang masuk di sini. Jadi kalau sekarang kalian belajar bahasa Inggris itu nyambung dengan pembelajaran bahasa Indonesia, konsep teksnya itu sama gitu. Nah, ini sedikit sejarah gitu ya, ibu jelaskan ini. Nah, kemudian nyambung ke esai, apa hubungannya dengan teks argumentasi? Nah, sebetulnya kita itu di bab 1 sedang mempelajari judul di situnya mah cuma teks argumentasi. Tapi coba lihat sampai halaman belakang kalian, kalau kalian tamat baca bukunya di bab 1 itu diminta membuat poster ya yang ada unsur persuasifnya. Jadi dalam satu bab itu membahas argumentasi dan persuasi. Yang tidak lain sebetulnya kita itu sedang membahas adalah teks eksposisi. Jadi kalau tadi ada pertanyaan struktur esai, struktur apa? Format esainya itu seperti apa, Bu? Format itu kan bentuk ya. Bentuk itu berarti ke struktur kan? Struktur teksnya seperti apa, Bu, untuk esai? Karena esai itu adalah bagian dari teks eksposisi, contoh realnya. Tadi kan Ibu tanya, contoh paragraf argumentasi waktu yang di Kahoot ya, itu apa? Kan tadi ada jawabannya editorial ya. Nah, itu adalah contoh argumentasi. Tapi tidak semua teks eksposisi itu full teks argumentasi. Ada yang ujungnya itu ada teks persuasifnya. Strukturnya seperti apa? Ada yang udah pernah tahu? Di kelas 10 kita pernah mengulas tapi sangat singkat di teks eksposisi. Ada yang masih ingat? Struktur teks eksposisi? Ada 3? Ada yang masih ingat? Sebelum debat kalau tidak salah waktu itu kita bahas teks eksposisi dulu nih. Ada yang masih ingat? Ya? Ya? Apa? Tesis, betul, tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah isu. Isu yang bagaimana? Isu yang bagaimana tesis? Isu yang bagaimana? Yang mengandung apa? Tesis ada istilah lainnya itu merupakan pernyataan. Pernyataan apa? Pernyataan pendapat alias yang tuh masih ingat gak? Itu tesis. Sebuah tesis bisa dikatakan tesis kalau ada apanya? Yang kedua, argumen, betul. Bukan opini dan pendapat. Kenapa argumen lagi? Argumen yang dimaksud di sini itu bukan argumen sebagai pendapat, tapi merupakan, masih ingat? Alasan atau bukti pendukung dari opini. Kemarin misalnya Indonesia saat ini belum mengalami resesi. Itu kan argumen Ibu misalnya, belum mengalami resesi. Alasannya apa? Buktinya masih banyak masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhannya, masih daya beli masyarakatnya walaupun berkurang tapi masih bisa gitu. Tidak benar-benar tidak terbeli apa-apa misalnya gitu ya. Itu kan jadi argumen-argumen. Argumentasi di sini gitu ya. Argumentasi di sini itu adalah alasan atau bukti yang mendukungnya. Lalu yang ketiganya apa? Ada tesis, ada argumen, ada apa? Penegasan ulang. Betul kan? Ini pernah dipelajari ya dulu ya? Penegasan ulang. Jadi bukan Ibu yang lupa kan? Penegasan ulang itu apa maksudnya? Bisa berisi, namanya juga penegasan ulang, menegaskan pernyataan
nggak dengan yang tadi diungkap di video nih? Nah, belum muncul. Ini adalah strukturnya. Kan kalau yang di video berbicara tentang step atau langkah-langkahnya ya, langkah-langkah untuk lebih teknis membuat sebuah esai itu seperti apa langkah-langkahnya. Yang pertama tadi tentukan dulu topiknya. Kalau kalian sudah punya judul dalam proyeknya, tentukan, pastikan judulnya. Pastikan judulnya, judul yang memuat tema dan subtema yang akan kalian jadikan bahan untuk menulis esai. Bu dan saya kan materinya tentang pelajaran geografi, sosiologi, ekonomi gitu ya. Ada yang menggabungkan ekonomi dengan sosiologi, ada yang sosiologi dengan geografi atau apapun itu. Yang penting kalian pastikan judulnya yang mengandung tadi tema dan subtemanya itu apa dulu nih, pastikan. Jadi topiknya itu sudah pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa tuh? Buat sebuah argumen, opini kalian tentang masalah yang kalian angkat, yang dijadikan judul itu, opininya apa? Tadi katanya sarannya jangan dulu googling, karena kalian pasti punya pendapat ya. Terlepas pendapat itu mau setuju atau tidak, namanya juga argumentasi. Kemarin kita sudah diskusi dalam sebuah argumentasi itu ada pro, ada kontra. Dalam memandang sebuah isu, kalian bisa aja pro, tapi bisa juga kontra. Itu sah-sah saja, asal kalian punya basis data, alasan, bukti yang mendasari opini kalian. Paham tidak nih sampai sini? Ya. Jadi boleh kalian punya opini A, B, C, tapi faktanya apa? Alasannya apa? Argumennya apa? Itu harus jelas. Jadi yang ketiga, sudah ada opini. Dasari opini itu dengan data, fakta, pendukung. Jadi kalian bahas temanya apa nih, gitu ya, lewat penelitian yang kalian lakukan. Kalian baru menentukan judul, belum sampai observasi ke lapangan. Tadi kan setelah kamu punya argumen, teliti, riset, katanya gitu ya. Cari alasan-alasan kenapa kamu punya argumen ini. Memperoleh data, fakta-fakta pendukung ini lewat sebuah penelitian atau riset. Dengan kalian terjun ke lapangan sesuai dengan judul yang sudah kalian tentukan. Kalian menentukan judul temanya apa, berarti harus berkunjungnya kemana biar dapat data dan faktanya. Sampai sini bisa diikuti. Oke. Terus berikutnya apa lagi? Kan ini datanya. Jadi kalaupun nanti besok hari Rabu kalian perlu observasi ke lapangannya sesuai dengan sub-sub tema yang sudah kalian tentukan, pastikan kalian memperoleh data sesuai yang dibutuhkan oleh kalian. Jadi jangan dulu terjun ke lapangan sebelum kalian menentukan apa yang mau kalian tuju gitu ya. Nah, karena harus sesuai kan. Jadi sebelum ke sini, setelah kalian punya opini, kalian harus jelas nih tujuannya untuk riset itu mau apa gitu, mau mendapatkan data apa aja, sehingga kan ini juga harus jelas ya. Kalau tahapan ini sudah kalian lalui, baru kalian buat opini, lalu jangan di sini lah, di sini harus jelas tujuannya. Nah, jadi kalau ini sudah dilewati, jadi kalian jangan ujuk-ujuk langsung ke langkah yang ketiga sebelum langkah kedua dan ke satu ini sudah kalian miliki. Paham? Berarti besok nih, kalau tadi kan ada yang sudah punya topik, ada yang belum, ada yang sudah buat judul, ada yang belum fix judulnya. Pastikan dulu judulnya. Pastikan masalah yang mau kalian amatinya itu apa. Lalu kalian buat opini versi kalian, versi kelompok kalian. Nanti cari data di lapangannya itu sesuaikan.
pendapat kalian itu ada nggak data dan faktanya? Nah, berikutnya apa lagi setelah itu? Nah, kalau sudah dapat datanya, sudah lengkap nih, baru ke teknis. Nah, udah teknis banget nih yang keempat. Ini mungkin kalian akan temukan itu data-data berupa sekumpulan poin-poin penting gitu ya. Nah, ini poin-poin pentingnya nanti kalian dapatkan poin penting. Nah, poin penting inilah poin penting yang kalian dapat di lapangan yang nantinya akan digabungkan menjadi sebuah paragraf. Nah, ini udah ke teknis penulisannya. Masih ingat waktu Ibu menganalogikan ember itu ya? Kalian ceritanya kalau mau nulis itu kan mau mengeluarkan air dalam kepala kalian ya. Nah, kalau si embernya tidak terisi, bisa tidak kalian mengeluarkan air dari ember? Bisa tidak? Makanya penuhi ember yang ada dalam kepala kalian dengan data dan fakta yang kalian peroleh dari lapangan. Sehingga nanti banyak nih poin penting atau bahan-bahan yang akan kalian ramu dalam sebuah paragraf. Paragrafnya bisa yang argumentatif, bisa yang persuasif. Tapi itu semua berarti kalian sedang menyusun paragraf atau teks eksposisi. Bisa yang cuma argumentatif aja, bisa yang persuasif. Memang bagusnya yang persuasif, sehingga kalian sudah ada himbauan, ajakan gitu. Itu lebih bagus lagi. Terus udah ke teknis menulis. Proofread itu apa ya? Ibu nggak jawab bahasa Inggris, tapi tadi Ibu sampaikan video ini mungkin lebih relate ya dengan kalian ya, lebih nyambung mungkin. Membaca ulang atau mengecek gitu ya. Kan biasanya kalau kalian ngetik dari awal gitu, kemarin ada misalnya bikin bikin cerpen atau bikin sinopsis. Kadang kalau ngetik dibaca ulang, ini banyak yang tipu gitu ya, banyak yang tipu. Terus ada nggak nyambung, bukan ini maksudnya gitu. Kadang apalagi kalau kita ketik sambil ngantuk, kadang apa yang kepikiran di kepala itu kalau ketik ya, iya nggak? Kalau ditulis juga kayak gitu ya, iya kan? Nah itu harusnya dihapus, ada dihapus, dicek ulang. Nah itu maksudnya check and recheck. Recheck. Yang terakhir, loncat nih ke awal, bahwa untuk bisa membuat ini semua harus ada planning atau ada rencana. Rencananya meliputi ini, pastikan ini masuk dari bagian rencana. Jadi kalian nggak asal nulis, tapi nulisnya itu penuh perencanaan. Terakhir, yang ketujuhnya itu adalah kalian diminta, karena tadi ada data sumber yang kalian ambil, buat referensi gitu ya, sumber-sumbernya. Referensi atau daftar pustaka. Nah, kalau berbicara formatnya harus ada unsur ini. Cuma Bu, penyajiannya bagaimana? Penyajian esai itu ya memang lewat paragraf-paragraf. Jadi kalau mau disebut ya teks utuh aja, paragraf, sebuah wacana. Beda dengan karya tulis ilmiah itu per bab ya, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 5 gitu. Ada seperti itu. Tapi kalau esai itu lebih ke seperti makalah lah, makalah. Mirip seperti itu. Tapi apa bedanya esai dengan makalah? Esai itu yang paling membedakan ada ininya. Nah, ada opini kalian. Itu yang menjadi poin penting dalam esai. Jadi apapun tema yang kalian ambil, kalian harus punya opini. Opini yang baik pasti didasari dengan data dan fakta-fakta penelitian.
Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Sampai sini? Ya, gimana? Kalau misalnya untuk judul kan, kalau misalnya yang politik kita ini kan harus kayak minimal kayak 2 variabel sampai 3 variabel. Kalau misalnya untuk judulnya itu semua variabel yang kita ambil tuh harus tertulis langsung di judulnya atau gimana? Itu kan untuk penentuan tema ya, untuk penentuan tema atau judul. Untuk tema judul proyek kalian, karena memang ini ada kolaborasi antar mata pelajaran, memang kalian harus memilih subtema pelajaran A dan subtema pelajaran B. Kalau sekiranya itu memang bisa berhubungan, bisa berkorelasi, itu bisa kalian ramu dalam sebuah kalimat judul yang memuat keduanya boleh. Opsinya itu ya, kalau menurut ibu opsinya boleh bisa begitu, atau kalian buat judul baru yang mewadahi kedua ini. Paham tidak? Nah, karena itu gimana kreativitas kita sih kalau menurut ibu ya. Jadi dari 2 subtema yang dijadikan topik, kan kalau kalian melihat sebuah karangan aja atau sebuah teks aja, ada judul teks yang memang itu menjadi tema teksnya, gitu kan? Ada judul yang memang sebetulnya tuh nggak nyambung, judulnya itu beda, gitu, beda dengan keseluruhan dari teksnya, tapi judulnya itu yang memang unik, gitu. Paham nggak? Jadi pernah kalian menemukan sebuah teks yang teks itu, judulnya itu adalah temanya, tapi ada juga yang dari judul itu tidak menentukan temanya. Jadi boleh kalian cantumkan kedua judul itu dalam satu kalimat redaksi judul. Boleh juga kalian padukan keduanya menjadi buat judul yang baru. Seperti itu. Ada lagi? Bisa dipahami nggak? Ada lagi pertanyaan? Ayo, yang belum paham-pahamnya boleh ditanyakan. Ada lagi nggak? Ada waktu 5 menit lagi. Ya. Itu nanti gua harus tanyakan dulu karena koordinatornya itu Bu Lina ya. Gitu. Untuk ketentuan penulisan, teknis penulisannya, ada uangnya dan sebagainya. Nanti itu coba tanyakan dulu kalau memang belum disampaikan di bagiannya. Biasanya sih standar itu kalau tidak times new Roman, misalnya kalibri antara 11 atau 12 kan biasanya gitu standar. Tidak terlalu kecil. Ada lagi? Ada lagi? Kenapa? Oh iya.